Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kami bersyukur masa depan kami ada di tangan-Mu. Kami percaya perjalanan hidup kami hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Terima kasih Tuhan, kami berjalan makin lama makin kuat, makin sehat, makin diberkati, makin makmur, dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Sampaikan firman-Mu hari ini, malam ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang percaya diberkati berkata, amin. Kita boleh beri tepuk tangan paling meriah buat. Katakan haleluya, shalom. Kurang mantap, shalom. Semua yang di rumah juga shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagaimana kabarnya? Amin. Sehat, kuat, makmur, diberkati. Amin. Tambah lagi saudaraku ya. SKM PU, jadi sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. God bless you all. Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan belajar tentang melanjutkan minggu lalu, Rabu minggu lalu. Saya nggak melanjutkan khotbah hari Minggu, tapi Rabu minggu lalu. Hari Minggu saya khotbah tentang Tetelestai. Karena untuk membuat Bapak Ibu semakin mendekati Paskah, Tetelestai atau sudah selesai. Semakin saudara memahami, menyadari dan percaya kalimat yang Yesus ucapkan terakhir kali, Tetelestai, maka semakin Anda sadar, semakin Anda memahami, maka kamu akan melihat keajaiban dari Tuhan mulai mengalir dalam kehidupan kita dalam segala perkara. Amin. Saudaraku, kalimat ini adalah kalimat yang memberi kekuatan kepada saya di saat menghadapi pergumulan yang berat. Kalimat yang Yesus katakan, it finished, sudah selesai, Tetelestai. Ini memberikan penghiburan. Di saat saya menghadapi, saudaraku, hal-hal yang atau masalah atau di tempat-tempat, di lembah kekelaman. Saat saya menghadapi hal-hal yang mungkin tidak baik. Saat saudara mungkin menghadapi fitnahan. Saat saudara mungkin orang menganggap yang bagaimanapun. Saudaraku ingat, satu kata yang Yesus ucapkan. Tetelestai, sudah selesai. Dia menyelesaikannya. Dia, saudaraku, Anda lihat penghinaan terakhir yang Yesus dapatkan dari orang-orang dunia, dari para yang menghina, yaitu apa? Diminumi anggur asam. Artinya berbicara asamnya kehidupan, asamnya hidup saudara, asamnya semua yang ada sudah diminum Yesus, supaya Anda dan saya diberi kesegaran yang baru dari Tuhan. Amin. Mari kita buka saudaraku Amos pasal yang ke-9 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu ya, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara, ada satu nubuatan. Pada hari itu, artinya waktu Amos menyampaikan firman Tuhan, nubuatan ini, saudara, pondok Daud belum berdiri. Pondok Daud masih roboh, saudara. Kemudian firman Tuhan berkata, kalau pondok Daud ini aku dirikan kembali, atau pada hari itu aku akan membangun kembali kemah Daud yang sekarang merupakan reruntuhan. Aku akan mengembalikannya pada kejayaannya yang semula. Terus saudara, Israel akan memiliki peninggalan Edom dan semua bangsa yang menjadi milikku. Demikian firman Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Berikutnya, akan tiba waktunya, baca sama-sama. Sehingga sebelum habis musim panen,
Musim menabur sudah mulai lagi, dan buah anggur di lereng-lereng bukit Israel meneteskan air anggur yang manis, bukan air anggur yang asam. Air anggur yang asam diminum Yesus supaya ibu, bapak, saudara, dan saya dan kita semua meminum air anggur yang manis. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Aku akan memulihkan kejayaan umatku Israel, dan mereka akan membangun kembali kota-kota mereka yang sudah menjadi reruntuhan. Mereka akan berdiam lagi di dalamnya. Mereka akan menanami kebun anggur serta kebun buah-buahan dan menikmati hasilnya. Ayat 15, baca sama-sama. Amin. Mereka tidak akan dicabut lagi, kata Tuhan Allahmu. Bapak Ibu perhatikan saya, seperti Rebo yang lalu, karena waktu itu minggu lalu ibadah WRC kita yang harusnya Kamis, kita majukan ke Rabu, saudaraku. Ya, saya sampaikan bahwa di zaman Daud ada dua pola ibadah. Yang pertama adalah pola ibadah berdasarkan aturan yang ada di Bukit Gibeon, yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan saudaraku, lebih kurang 100 tahun lebih, saudara, di Bukit Gibeon, yaitu ada tabernakel Musa tanpa ada tabut perjanjian di situ. Saya ulangi lagi, di Bukit Gibeon, para imam-imam Lewi dan imam besar, saudaraku, terakhir imam yaitu Imam Eli, dan kemudian anak-anaknya Hofni dan Pinehas memerintah sebagai imam. Ada pujian, ada penyembahan, ada ibadah dengan pola tabernakel Musa di Bukit Gibeon. Saudara, kemudian itu bertahun-tahun tidak ada tabut perjanjian di tempat itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kemana tabut perjanjian yang ada? Tabut perjanjian direbut oleh Filistin dan kemudian kembali ke Israel, ditaruh di rumah Abinadab yang di atas bukit. Sekian puluh tahun, dari zaman Samuel sampai zaman Saul wafat, tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Kemudian pada waktu Daud menjadi raja, Daud kemudian prioritas pertama adalah apa, saudara? Mengembalikan tabut perjanjian, kehadiran Tuhan di kerajaannya. Maka apa yang terjadi begitu Daud menjadi raja? Singkat cerita, Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab yang di atas bukit, dan tidak dibawa, perhatikan saya, tidak dibawa ke Bukit Gibeon, tempat di mana pusat penyembahan kepada Allah Israel berada, tapi Daud memindahkannya ke Bukit Sion, saudara. Disitulah tabut Allah atau tabut perjanjian ditutup dengan kemah, dan saudaraku, Daud memanggil Obed-Edom dan imam-imam yang lain. Obed-Edom bukan golongan imam, Obed-Edom bukan orang Yahudi. Saudaraku, Obed-Edom adalah bangsa lain. Ini mewakili saudara dan saya yang bukan orang Yahudi asli, dan beribadah perhatikan, di Bukit Sion, di kemah Daud, di pondok Daud. Saudaraku, kemudian tabut perjanjian hanya ditutup dengan tenda, dan semua orang Yahudi, orang Israel, Daud dan seluruhnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menari-nari. Bahkan Daud dikatakan sehari 7 kali ada di kemah Daud untuk beribadah. Perhatikan baik-baik, tabut perjanjian bisa dilihat kasat mata. Tabut perjanjian tidak lagi ditutup dengan tirai yang ada di ruang Maha Kudus. Perhatikan baik-baik, tetapi di tempat lain, di Bukit Gibeon, tetap juga ada pola ibadah yang penuh dengan aturan. Sementara di kemah Daud bukan lagi aturan, tapi hubungan, saudaraku. Saudara, dan itu berjalan berapa tahun? 40 tahun, Bapak Ibu. 40 tahun bersama-sama dua pola ibadah. Yang pertama bicara dengan aturan yang ketat, yang kedua bicara soal hubungan. Oh, Bapak Ibu, kita sering mendengar orang yang mengintip tabut perjanjian mati.
Orang yang mengintip tabut Allah mati. Tapi pertanyaannya, kenapa Daud dan teman-temannya yang beribadah di Bukit Sion tidak ada satupun yang mati? Ini gambaran, ini bayang-bayang. Dan itu berjalan 40 tahun bersama-sama. Sampai singkat cerita, Daud wafat di umur 70, dia ditabiskan jadi raja umur 30, dia wafat umur 70, saudara. Kenapa umur 70? Karena Daud ngikutin omongan Musa, umur manusia 70, kalau kuat 80, kebanggaannya adalah penderitaan. Tetapi Tuhan dalam Kejadian 6 mengatakan umur manusia itu 120 tahun. Saya percaya Anda semua panjang umur. Amin. Dan kebanggaannya sehat, kuat, makmur, anak, cucu, mantu, semuanya melayani Tuhan. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Baik. Nah, saudaraku, dua pola ibadah berjalan bersama-sama. Yang satu dengan aturan, yang satu dengan hubungan. Dan saudara, itu bayang-bayang dari apa yang terjadi waktu Yesus bernubuat. Sebelum Yesus wafat, Yesus melihat bait Allah di Yerusalem, dan Yesus berkata demikian, nanti ada waktunya satu batu tidak akan berdiri di atas batu yang lain. Dan itu digenapi 40 tahun setelah Yesus wafat. Yaitu apa? Saat Kaisar Titus meruntuhkan Yerusalem, dan bait Allah yang ada di Yerusalem pun ikut diruntuhkan. Tidak ada lagi satu batu berdiri di atas batu yang lain. Jadi kalau kota Yerusalem yang sekarang Anda lihat, itu kota yang dibangun kembali. Tapi kota di zaman Yesus, pada waktu Yesus hidup, bukan kota itu, temboknya, pondasinya ada di bawah, mungkin 1-2 meter di bawah itu, saudara. Nah, kembali ke tadi, 40 tahun begitu Yesus wafat, sampai tahun 70, ada dua pola penyembahan yang masih berlangsung. Penyembahan pertama, yaitu ada di mana? Di bait suci yang belum dirobohkan oleh Titus. Padahal tirai sudah dibelah jadi dua. Masih ada aturan, ada aturan-aturan yang begitu ketat. Saudaraku, sementara di tempat lain, Bukit Sion, turunnya Roh Kudus, Pentakost, 120 murid dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian firman Tuhan berkata, kamu akan jadi saksiku kalau kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, dari mulai Bukit Sion, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan tepatlah apa yang Yesus katakan di Yohanes 4. Akan tiba waktunya kamu akan menyembah Tuhan. Bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di gunung ini, tapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kita adalah Allah yang roh. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, pemulihan Pondok Daud bukan hanya bicara soal pemulihan pujian penyembahan, tapi bicara soal apa? Pemulihan hubungan. Dari aturan menjadi hubungan, sehingga kita boleh memanggil dia ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Anda boleh lihat dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada satupun nabi, satupun hamba Tuhan yang memanggil Yahweh itu Bapa. Semua memanggil Elohim, Adonai, dan sebagainya. Hanya Daud yang memanggil dia Bapa. Di mana? Di kemah Daud. Dan saudara dan saya hari ini pun kita boleh memanggil dia Bapa. Sebab Tuhan memulihkan hubungan. Engkau bukan lagi, saudaraku, jauh, tapi engkau dekat. Dia Bapa, kita anak. Katakan amin. Kurang mantap aminnya, amin. Jadi apa itu pemulihan Pondok Daud? Pemulihan pola ibadah dari aturan menjadi hubungan, saudara. Nah, karena sudah hubungan sifatnya, jadi apa, saudaraku? Mari datang, saudaraku. Maka dikatakan begini, nggak ada lagi ruang kudus, nggak ada lagi ruang maha kudus, nggak ada lagi pelataran. Maka saya heran kalau sampai hari ini banyak gereja, banyak hamba Tuhan masih mengajarkan Kristen halaman, Kristen ruang kudus, Kristen ruang maha kudus. Jadi kalau kita mau masuk ruang maha kudus, kita harus begini dulu. No. Sebab apa? Ingat baik-baik. Aturan mengatakan bahwa dia ada di tempat yang jauh, yang saudara nggak bisa menghampirinya. Bahkan saat saudara mengintip lewat korden, lewat tirai, Anda mati di situ. Artinya Anda di bumi, dia ada di heaven.
Tetapi lewat kematian Yesus di kayu salib, tirai bait suci terbelah jadi dua. Saudaraku, Tuhan bukan lagi tinggal di tempat yang jauh. Tuhan bukan lagi tinggal di tabut perjanjian, di heaven, di langit. Tetapi apa? Bahkan tubuhmu sendiri yang dijadikan tempat kediaman Tuhan. Artinya kapanpun saudara masuk ruang Maha Kudus, is okay. Anda langsung masuk. Kenapa? Darah Yesus yang melayakkan Anda. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa memahami ini, maka apa yang akan terjadi lewat pemulihan Pondok Daud ini? Apa yang akan terjadi, saudara? Kalau Pondok Daud dipulihkan, Anda paham. Ini bukan bicara soal apa. Maka saya katakan kemarin, kalau kita bicara Pondok Daud, artinya apa? Ada penambahan, bukan sekedar pemulihan, pujian, penyembahan. Sebab pujian penyembahan itu hanya akibat dari hubungan yang dipulihkan. Ingat, keselamatan bukan karya akhir, bukan tujuan akhir Yesus untuk saudara. Sebab pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan nggak ada tujuan menyelamatkan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia yaitu apa? Menjadikan manusia penyembahnya, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi karena dosa, manusia terhilang. Maka kemudian Tuhan menyelamatkan manusia untuk kembali pada jati dirinya, yaitu apa? Untuk menjadi penyembahnya. Jadi Anda diselamatkan, itu bukan tujuan akhir. Kalau Anda berpikir, saya udah selamat, ini akhir. No. Ingat, Adam dan Hawa di Taman Eden, apa yang hilang dari Adam dan Hawa? Hubungan. Begitu dosa, hubungan. Maka Pondok Daudnya roboh, nggak ada lagi hubungan. Tetapi kemudian Allah menyelamatkan Adam dan Hawa lewat kematian Yesus. Adam yang pertama membuat semua orang berdosa, tapi Adam yang kedua, roh yang menghidupkan, yaitu Yesus, untuk memulihkan kembali hubungan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Untuk memulihkan supaya apa? Supaya Anda dan saya menjadi penyembah-penyembahnya. Katakan amin. Jadi kita ngerti pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan hubungan, yaitu Anda dan saya sekarang resmi anak-anak dari Bapa. Anda dan saya adalah penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita nggak harus di gunung A, gunung B, bukan dengan aturan, saudaraku, tapi hubungan. Katakan hubungan. Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Gak ada seorang anak kepada bapaknya hubungan. Bagaimana saudaraku? Anak ke bapak itu akrab. Nah sama, Anda adalah anak, dia bapak. Waktu hubunganmu dipulihkan, kamu tahu kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Bukan tujuan akhir keselamatan itu, tapi menjadikan Anda penyembahnya kembali. Itu tujuan akhir Tuhan. Betul? Sebab kalau hanya keselamatan, Anda selamat ya sudah selesai. Ngapain? Untuk menjadi kembali seperti tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Ingat loh, gara-gara Tuhan menciptakan Anda, malaikat kesayangan Tuhan jatuh dalam dosa, namanya Lucifer. Kenapa? Karena dia cemburu. Lihat orang-orang model begini. Coba lihat kiri kanan, model begini dicemburui sama Lucifer, saudara. Kok ada yang amin ya, amin. Coba lihat kiri kanan, depan belakang. Saudara, mungkin Anda, ini nggak ada modelnya Pak. Loh, justru yang model-model seperti ini yang bikin Lucifer cemburu. Kenapa? Saudaraku ingat, maka saya mau katakan buat saudara, penyembahan saudara ini menggetarkan surga. Kitab Wahyu berkata, saat umatnya menyembah, siapa umatnya? Anak-anaknya menyembah. Maka saya tahu begini, kalau nanti Natalan kita sudah mulai ada dan anak-anak sekolah minggu kita menyanyi di sini, ada 30 anak menyanyi. Saudaraku, ada anak-anak lain yang lebih cantik dari anak saudara. Ada anak-anak lain yang lebih ganteng dari anak saudara. Tapi saya mau tanya, dari 30 anak yang nyanyi, saudaraku, walaupun anakmu suaranya pas-pasan, matamu memandang kemana? Ke anakmu. Kamu potret, kamu fokus, mandang kemana? Anakmu. Betul nggak? Foto perpisahan sekolah, begitu banyak anak-anak yang kamu cari siapa? Anakmu. Sama saudaraku, waktu engkau menyembah, Bapa di surga bilang gini sama malaikat, lu diam. Surga sunyi senyap 30 menit saudaraku. Surga sunyi senyap. Supaya apa? Karena Bapa menikmati penyembahan dari anak-anaknya. Yaitu apa? Maka hari ini sadar, Anda dan saya dipulihkan. Jadi pemulihan Pondok Daud bicara pemulihan hubungan. Anda menghampiri Dia tanpa batas, tanpa aturan.
Saudaraku, nggak ada lagi aturan yang mengikat bla 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 bla. No. Dan namanya anak, saudara. Anda lihat apa yang terjadi waktu hubunganmu dipulihkan. Anak bungsu yang datang kembali, hubungannya yang dipulihkan. Betul? Begitu dipulihkan, apa yang bapaknya bikin? Pesta. Dengarkan baik-baik, waktu hubunganmu dipulihkan, engkau tahu apa yang Bapa punya, engkau punya. Apalagi kita perlu khawatirkan untuk hidup. Apapun musimnya, mau musim pandemi, mau musim durian, kita tetap bisa menikmati durian, saudara. Haleluya. Wow, tepuk tangan yang paling keras dong. Amin. Amin. Prosper people. Yes. Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Wow, itulah saudara dan saya. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan amin. Nah, kembali ke tadi ayat 4 ayat 13. Apa dampak daripada 12 dulu? Apa dampak daripada kalau hubungan kita dengan Bapa dipulihkan? Saudara akan memiliki peninggalan Edom dan semua bangsa yang menjadi milikku. Artinya apa? Otoritas saudara sebagai anak dipulihkan. Anak bungsu yang pulang, hubungannya dipulihkan. Apa yang terjadi? Tuhan, bapaknya, makanya waktu anak sulung ngomong, Bapak. Nah, ada orang-orang yang ada tiap hari di gereja, tapi hubungannya nggak pulih. Dia masih hubungan karyawan dan majikan. Ini hubungan di Bukit Gibeon. Maka si sulung protes, Papi, bertahun-tahun aku nggak pernah ngecewakan papi. Aku setia sama papi, tapi papi nggak pernah kasih aku anak kambing. Sementara si bungsu yang bejat pulang, papi sembelihkan anak lembu yang tambun. Papinya ngelus dada prihatin. Nak dongok pisan kamu, nak. Bertahun-tahun kamu bareng-bareng aku. Kamu bersama-sama dengan aku. Kamu anakku, aku bapakmu. Apa yang bapak punya, kamu punya. Anak ini nggak ngerti begitu banyak orang-orang yang ada. Anda lihat, anak ini melayani Tuhan. Anak ini gambaran memuji Tuhan. Anak ini gambaran menyembah Tuhan. Artinya apa? Secara de facto pujian penyembahan dinaikkan oleh anak sulung. Tetapi hubungan belum pulih. Maka pemulihan Pondok Daud bukan pemulihan pujian penyembahan, pemulihan hubungan. Setelah hubungan dipulihkan, akibatnya Anda suka memuji Dia, Anda suka menyembah Dia. Yang mengerti katakan yes, amin, haleluya, amin. Anda tahu kamu anak, dia bapak. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh seorang anak? Harvest, kalau saudaraku pergi dengan saya ke tempat makan, dia nggak takut mau pesen apa saja. Karena dia tahu bapaknya pasti bayarin. Dia nggak nanya ke saya, Pak, saya mau pesen nasi hainan, bapak punya duit nggak? Nggak nanya. Dia nggak perlu tanya, kenapa? Karena dia anak. Halo, katakan amin. Pertanyaannya, apakah hubungan Anda sebagai anak sudah pulih? Anda tahu bahwa dia adalah bapak saudara. Maka ingat, aku akan memulihkan kembali Pondok Daud, kemah Daud yang telah roboh, yang selama ini dibatasi dengan sekat, aturan, menjadi hubungan bapak dan anak. Anak tetap respect, anak tetap hormat pada bapak, tapi hubungannya bukan lagi karyawan, hubungannya bukan lagi buruh, tapi kita adalah anak, dia adalah bapak kita. Waktu hubungan bapak dan anak dipulihkan, Anda akan lihat ayat yang ke-12-nya. Engkau otoritas untuk menguasai kembali, saudara. Otoritas dikembalikan, ahli waris Anda punya. Ayat 13-nya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Saya membaca untuk saudara di rumah. Akan tiba waktunya. Tuh, hasil bumi. Baca sama-sama. Sehingga sebelum habis musim panen, musim menabur sudah mulai lagi. Dan buah anggur di lereng-lereng bukit Israel meneteskan. Selama ini hasil anggurnya mungkin asam, hasil anggurnya mungkin kurang baik. Tetapi ini bicara apa sih sebenarnya? Lihat saudaraku, ayat 14-nya apa?
Aku akan memulihkan kejayaan. Oke, 13 dulu, 13. Akan tiba waktunya. Kapan? Akan tiba waktunya hasil bumi berlimpah-limpah. Bumi saudara, tanah pusaka saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, keuangan saudara, hasil bumi berlimpah-limpah. Sebelum habis musim panen, musim menabur sudah mulai lagi. Dan buah anggur di lereng-lereng bukit meneteskan air anggur yang manis. Ini bicara apa? Begitu pemulihan Pondok Daud, hubunganmu dipulihkan, maka the year of harvest, panen bagi saudara, panen berlimpah-limpah. Tepuk tangan paling meriah. Dan inilah waktunya, tahun 2021, the year of harvest. Maka pulihkan hubungan saudara, Pondok Daud saudara. Mari kita lihat Mazmur 65 saudaraku. VMD-nya. Engkau memulai tahun ini dengan yang keras, dengan engkau mengakhiri tahun ini dengan sebelum Pondok Daudmu dipulihkan. Ini enggak terjadi. Tapi begitu Pondok Daudmu dipulihkan, percaya, sekalipun ini musim pandemi enggak ngaruh. Allah kita Allah yang berdaulat, Allah kita Allah yang berkuasa, enggak dipengaruhi oleh musim. Amin. Dia tetap baik di segala musim. Amin. Ada berapa musim? Katakan ada 4. Dingin, panas, apalagi gugur, semi. Katakan tambah 3 lagi, 7 musim. Mau dia apapun musimnya, dia tetap baik. Dia tetap Bapa saudara. Katakan haleluya. Tetap percaya. Katakan amin. Justru saya mau beritahu, di musim pandemi ini, saya mau beritahu, mujizat terjadi buat gereja kita. Izin sinode turun, Palangkaraya sebentar lagi gedung selesai muat 1.200 gedung yang baru, dan izin mendirikan bangunan turun. Juni kita mulai membangun. Justru di masa pandemi. Artinya apa? Apapun musimmu. Nyanyi. Ku percaya kebesaranmu, masa depanku jaga di dalam. Lagi. Selama ku hidup. Lambaikan tangannya dong. Haleluya. Apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku. Lambaikan tangannya, katakan, akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjadi di tanganmu. Amin. Amin. Apa dampak dari pemulihan Pondok Daud? Hubungan yang dipulihkan, penyembahan dengan hubungan. Bukan ritualnya yang Tuhan mau, hubungannya. Bukan pernak-perniknya yang Tuhan mau. Nggak masalah Anda mau pakai pakaian kerajaan atau pakaian wayang golek, terserah. Yang terpenting adalah hubungan saudara. Amin. Ada yang nanya, Pak, itu ada gereja kok sembahyangnya udah pakai baju macam-macam. Nggak masalah, kita nggak boleh ngakimi. Yang penting hubungannya. Amin. Tapi kalau saya mah lebih senang begini. Kenapa? Anak saya nggak perlu pakai pakaian wayang orang kah, bawa keris. Anak ayah Anda nggak perlu begitu. Betul nggak? Bangun tidur ya tetap di anak saya. Saudaraku, dia ngiler bikin pulau. Bukan hanya pulau Kalimantan, pulau terbesar di dunia. Tetap anak saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, ayat 14-nya saudaraku, ayat 14-nya, Anda lihat, aku akan memulihkan kejayaan umatku, ya, dan mereka akan membangun kembali kota-kota mereka yang sudah menjadi reruntuhan,
Dengarkan baik-baik. Mereka akan berdiam lagi di dalamnya. Mereka akan menanami kebun anggur serta kebun buah-buahan. Dan banyak orang Kristen hanya punya karunia memiliki tanpa menikmati. Ini bicara engkau memiliki dan menikmati. Amin. Ayat terakhir, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16, saudara. Jadi, marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah dan tinggal di sana. Baca sama-sama. Dan mendapat yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini, marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah. Di mana tahta Allah? Ruang Maha Kudus. Tetapi begitu, ingat, lihat saya. Tahta Allah di zaman Old Covenant itu di ruang Maha Kudus. Hanya imam besar setahun sekali boleh datang ke situ. Orang yang imam-imam yang lain nggak berani, apalagi orang Yahudi lain yang bukan Lewi, apalagi Anda orang Tionghoa, orang Batak, orang Jawa, mana bisa Anda datang ke sana? Tapi hari ini Tuhan berkata, mari dengan penuh keberanian, karena tirai sudah dibelah, nggak ada lagi ruang kudus, ruang Maha Kudus. Tubuhmu bait suci. Datanglah ke tahta kasih karunia. Di tahta kasih karunia, ingat, kenapa disebut tahta kasih karunia? Ke tahta Allah, sebab di situ ada tutup pendamaian. Tutup pendamaian artinya bahasa lain dari tahta kasih karunia. Katakan haleluya. Nah, di tahta kasih karunia Anda mendapat kasih karunia dan kasih pertolongannya, dan Dia menolong kita saat kita membutuhkan pertolongan. Malam ini mari masuk. Gak ada lagi tembok pembatas. Kamu gak perlu lagi, aku sudah di ruang Maha Kudus atau belum ya? Aku masih ada di pelataran atau di ruang kudus ya? Udah gak ada. Kalau ada hamba Tuhan gereja yang masih mengajarkan seperti itu, saudaraku, dia belum tahu. Saya dulu juga ngajarkan begitu. Budion Training WL juga ngajarkan begitu, karena kita dulu diajarinya begitu. Tapi makin kesini Tuhan memberikan pengertian. Loh, tirai bait suci udah dibelah. Nggak ada lagi ruang Maha Kudus. Kenapa? Sebab ruang Maha Kudus hanya imam besar. Lah kita imam apaan? Mana bisa kita masuk ke situ? Mati kita. Tapi hari ini mari dengan penuh keberanian. Nggak perlu lagi lewat santo, santa, santi atau apapun. Anda langsung masuk ke ruang, ke tahta kasih karunia untuk menerima belas kasihannya dan mendapat anugerah dan menerima pertolongan pada saat kita membutuhkan pertolongan. Bangkit berdiri. Tiada yang dapat pisahkan, Angkat tangannya. ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Amin. Bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Gak ada lagi batas karena dosa udah diampuni. Harganya Lewat pengorbanan Yesus yang memberikan keselamatan untuk menjadikan saudara dan saya penyembah-penyembahnya yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Kau setia.
Bapak Ibu dimanapun saudara berada, bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, mari dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia, hampiri tahta Tuhan untuk menerima pengasihannya dan menerima kasih karunia-Nya. Engkau yang membutuhkan pertolongan, hanya di tahta kasih karunia pertolongan Tuhan ada. Maka malam ini saudara dan saya sudah ada di ruang Maha Kudusnya, tanpa lagi lewat pelataran ruang kudus, lewat kematian Yesus di kayu salib. Engkau dan aku ada di tahta kasih karunia Allah. Terima pertolongannya. Ini setiap langkah, ku aman di dalam kau buktikan setia. Aku akan tinggi padamu berserah lamanya kau setia. Sekali lagi katakan, kau hadir, kau hadir. Kau hadir di setiap langkah, ku aman di dalam hadiratmu, kau buktikan kau setia. Aku akan tinggi tadaku berserah kepadamu selamanya setia. Oh, your presence never leave me. Oh, your presence never leaves me. Oh, your presence never leaves me. Oh, your Sekali lagi. Saudara dan saya sekarang ada di tahta kasih karunia. Engkau bukan lagi karyawan, engkau bukan lagi budak, tapi engkau adalah anak. Waktu Pondok Daud dipulihkan, otoritasmu dikembalikan, dan panen raya yang terjadi lewat kematian Yesus di kayu salib, yang malam ini kita ingat dengan perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kananmu dimanapun engkau berada. Malam saat Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bapak Ibu yang sakit di bagian mata, makan mata Tuhan Yesus. Engkau yang sakit
di bagian telinga, makan telinga Tuhan Yesus. Engkau yang sakit di bagian paru-paru, jantung, ginjal, atau organ tubuh yang lain. Ingat, di dalam tubuh Yesus ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada mata, ada hidung, ada rahang, ada gusi, ada darah, ada semuanya. Makan dan terimalah kesembuhanmu, telanlah kehidupanmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Inilah darah yang memeteraikan New Covenant, perjanjian yang baru. Ini darah yang sempurna, darah yang terbaik. Engkau yang membutuhkan kesembuhan pada darah, engkau sedang minum darah Yesus, maka kesembuhan mujizat terjadi. Sudah selesai. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Di tahta kasih karunia, engkau menerima kasih karunia. Engkau menerima pertolongan. Saat engkau membutuhkan, angkat kedua tanganmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, baik onsite maupun online. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan setia. Kan ku angkat tinggi
Pemulihan Pondok Daud itu terjadi kapan? Saat Yesus wafat di kayu salib. Itulah nubuatan Amos, nubuatan para nabi digenapi. Pemulihan Pondok Daud terjadi saat Yesus wafat di kayu salib. Old Covenant, ibadah yang penuh dengan aturan yang baku, sudah diruntuhkan, diganti dengan ibadah yang penuh dengan hubungan mesra Bapa dengan anak. Nikmati, saudaraku, hubungan yang mesra ini. Status Anda sebagai ahli waris, status Anda sebagai anak. Dan mulai hari ini engkau dikembalikan pada jati dirimu sebagai penyembah-penyembahnya yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Juga semua yang menabur secara e-money di rumah-rumah. Mereka yang memberi persembahan transfer, Tuhan berkati semua. 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami buka kedua tangan kami buka hati kami. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tuhan memberkatimu di tangan kananmu dengan panjang umur dan sehat. Tuhan memberkatimu di tangan kirimu dengan kekayaan dan kehormatan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.